Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Aulia Indraswari, NIM 1923021214. Baik, di sini saya akan menjelaskan landasan pendidikan. Yang pertama, pengertian landasan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1995, halaman 260, istilah landasan diartikan sebagai alas, dasar atau tumpuan. Adapun istilah landasan sebagai dasar dikenal pula sebagai pondasi. Kita mengacu pada pengertian tersebut, kita dapat memahami bahwa landasan adalah suatu alas atau dasar pijakan dari suatu hal. Suatu titik tumpu atau titik tolak dari suatu hal, atau suatu pondasi tempat berdirinya suatu hal. Yang selanjutnya yaitu pengertian pendidikan. Pendidikan merupakan proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, pelatihan, proses, dan cara pembuatan mendidik. Yang selanjutnya yaitu pengertian landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah tumpuan, dasar atau asas konspektual yang menyelubungi pendidikan secara keseluruhan. Biasanya yang dibahas terkait dengan landasan pendidikan ini adalah hakikat manusia sebagai makhluk pembelajar, situasi proses perubahan sosial, alur pelaksanaan sehingga permasalahan-permasalahan pendidikan. Menurut Yatimah 2017 halaman 354 mengatakan bahwa secara leksikal landasan berarti dasar, tumpuan, atau alas. Oleh karena itu, landasan atau pendidikan merupakan tempat bertumpu, titik tolak, atau dasar pijakan berdasarkan dalam melaksanakan pendidikan. Yang selanjutnya yaitu makna landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak dalam rangka pendidikan. Sebagaimana kita telah pahami, dalam pendidikan mesti terdapat momen studi pendidikan dan momen praktek pendidikan. Pemahaman landasan dan keterampatan wawasan yang memberi peluang yang luas dalam pengambilan keputusan dan tindakan yang tepat berdasarkan sifat wujudnya. Terdapat dua jenis landasan. Yang pertama yaitu landasan yang bersifat material. Yang kedua adalah landasan yang bersifat konseptual. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis landasan pendidikan. Terdapat dua macam jenis landasan berdasarkan asumsi dan berdasarkan sumber antara lain. Yang pertama yaitu jenis landasan pendidikan berdasarkan asumsi. Menurut Roy Wilson Organ, asumsi dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu aksioma adalah asumsi yang diterima kebenarannya tanpa perlu pembuktiannya, atau suatu pernyataan yang kebenarannya diakui atau diterima secara universal. Contohnya, dalam kehidupan manusia tumbuh dan berkembang terdapat pernyataan ini, tidak akan ada orang yang menyangkal yang sebenarnya, sebab kebenarannya dapat diterima secara universal tanpa perlu pembuktian lagi. Yang kedua adalah postural adalah asumsi yang diterima kelompok orang tertentu atas dasar persetujuan. Contohnya, perkembangan individu ditentukan oleh faktor hereditas maupun faktor pengaruh lingkungannya atau pengalaman. Asumsi ini disetujui atau diterima benar oleh kelompok orang tertentu, tetapi bisa saja ditolak oleh orang lainnya yang menyetujui asumsi
bahwa perkembangan individu sepenuhnya ditentukan oleh faktor hereditas saja atau faktor pengaruh lingkungannya saja. Nah, dari berbagai penjelasan yang telah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa ada berbagai jenis landasan pendidikan yang dapat kita kaji antara jenis landasan pendidikan yang satu dengan yang lain. Jenis pendidikan lainnya saling berkaitan. Landasan pendidikan sekolah dasar yaitu berbagai asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak praktik pendidikan di sekolah dasar. Sebagai salah satu sumber bentuk suatu pendidikan sekolah dasar yang menyelenggarakan program pendidikan 6 tahun, landasan ini merupakan suatu sistem asumsi pendidikan yang deduksi dari asumsi-asumsi filsafat umum. Kita sebagai calon pendidik maupun pendidik harus pandai dalam memilih dan memilih mengenai asumsi landasan pendidikan yang mana harus ditolak dan mana yang harus diterima serta kita anut. Ini merupakan salah satu peran pelaku studi landasan pendidikan, yaitu membangun landasan kependidikannya sendiri. Landasan pendidikan yang dianut itulah yang akan berfungsi sebagai titik tolak dalam rangka praktik pendidikan dan atau studi pendidikan lebih lanjut. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang landasan pendidikan.